wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fibiola Putri dengan NIM 2030110011. Baiklah, pada video praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi kimia. Nah, pada reaksi-reaksi kimia ini kita mempunyai tujuan. Nah, tujuannya yaitu satu, membiasakan dengan bukti reaksi kimia. Kemudian tujuannya yaitu menuliskan persamaan kimia dan mempelajari secara sistematis 5 jenis reaksi kimia utama. Dan yang keempat yaitu membuat logam tembaga dengan menentukan massa atom suatu logam. Itulah dari tujuan. Sekarang kita masuk kepada pengertian reaksi kimia. Nah, pada pengertian reaksi kimia, yaitu peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi atau yang dikenal dengan reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi atau produksi atau produk. Pada reaksi kimia dituliskan dengan menggunakan lambang unsur. Reaksi kimia ini selalu dihasilkan zat-zat baru dengan sifat-sifat yang baru. Perhatian reaksi merkuri, oksida yang menghasilkan merkuri dan oksigen. Nah, misalnya seperti ini. HgO tanda panah Hg plus O2. Nah, ahli kimia menerjemahkan molekul HgO yang terdiri dari satu atom merkuri Hg dan ditambah dengan satu atom oksigen atau O. Nah, panah ini menunjukkan hasil satu molekul yang terdiri dari satu atom merkuri atau Ag ditambah dengan satu molekul yang terdiri dari dua atom oksigen. Nah, gabungan lambang yang menunjukkan suatu reaksi kimia dinamakan dengan persamaan kimia. Jadi, kita tulis di sini persamaan kimia. Jadi, persamaan kimia itu gabungan lambang yang menunjukkan suatu reaksi. Nah, ini dinamakan dengan persamaan kimia. Zat yang bereaksi di sebelah kiri anak panah berarti ini bereaksi, dan persamaan kimia ini ada namanya pereaksi dan reaksi. Kalau pereaksi ini zat yang bereaksi di sebelah kiri anak panah. Sedangkan kalau reaksi zat yang di sebelah anak panah. Nah, jadi kalau pereaksi di sini yaitu berarti HgO karena dia terletak di sebelah kiri anak panah. Sedangkan reaksi itu di sebelah kanannya berarti ada Hg dan O2. Nah, suatu pereaksi atau apabila dikatakan reaksi, suatu pereaksi itu zat apa saja yang mula-mula ada yang kemudian diubah ketika reaksi kimia berlangsung. Sedangkan hasil reaksi yaitu zat apa saja yang dihasilkan selama reaksi kimia. Nah, kita tulis di sini ada bentuk mengindikasikan bentuk zat yang bereaksi.
Pertama yaitu ada padatan dengan dinotasikan dengan S, kemudian juga ada dalam air atau terlarut dalam air dinamakan dengan AG atau aqua. Kemudian yang ketiga ada cairan yang dilambangkan dengan I, yang keempat ada gas yang dilambangkan dengan G. Nah, itulah mengenai reaksi kimia, bentuk-bentuk reaksi kimia. Jadi ada tujuan, pengertian, persamaan kimia. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri reaksi kimia. Nah, ciri-ciri reaksi kimia ini ada yang pertama, reaksi kimia yang dapat menimbulkan perubahan warna. Nah, misalnya saja yaitu tembaga karbonat atau CU3 yang berwarna hijau akan berubah menjadi tembaga oksida CuO dan yang berwarna kehitaman, dan karbon oksida atau CO2 setelah dipanaskan. Kemudian ciri reaksi kimia yang selanjutnya yaitu ada reaksi kimia dapat membentuk endapan. Reaksi kimia dapat membentuk endapan. Nah, ketika barium klorida atau BaCl2 direaksikan dengan natrium sulfat atau Na2SO4 akan menghasilkan suatu endapan putih barium sulfat atau BaSO4 yang rumus kimianya seperti ini. BaCl2 atau kita tulis di sini larutan dijumlahkan dengan Na2SO4, ini juga merupakan larutan, diuraikan menjadi BaSO4 atau disebut dengan padatan dan ditambah dengan 2NaCl yang disebut dengan larutan. Nah, kemudian ada yang namanya reaksi eksoteren dan endoteren. Kalau di dalam kimia, kita tulis di sini reaksi eksoteren dan reaksi endoteren. Nah, reaksi eksoteren ini yaitu suatu reaksi yang melepaskan kalor sehingga setelah terjadi reaksi kimia suhunya akan meningkat. Dan kalau reaksi endoteren yaitu reaksi yang menyerap panas di sekitarnya. Kemudian ciri reaksi kimia selanjutnya yaitu yang C, reaksi kimia dapat menimbulkan gas. Reaksi kimia dapat menimbulkan gas. Nah, example-nya misalnya untuk pembuktiannya contohnya saja ketika kita melarutkan tabel vitamin berkalsium tinggi ke dalam segelas air, maka akan terlihat gelembung-gelembung gas muncul dari dalam larutan. Hal ini membuktikan bahwa reaksi kimia dapat menimbulkan gas. Kemudian contohnya lain itu seperti pada saat kita membuka kalengan minum yang bersoda itu juga akan menimbulkan gas. Kemudian pada persamaan reaksi dituliskan dengan dua cara, yaitu ada persamaan reaksi perkataan dan persamaan reaksi
dengan dua cara. Yang pertama yaitu persamaan perkataan, yaitu persamaan simbol. Nah, persamaan perkataan ini yaitu persamaan kimia yang diberi nama bereaksi-bereaksi dengan hasil reaksinya. Itulah mengenai persamaan perkataan. Kalau persamaan simbol ini misalnya saja dengan BaCl itu merupakan kemudian misalnya karbon dioksida simbolnya CO2, tembaga karbonat CO3, itu penggunaan simbol. Nah, kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu jenis-jenis reaksi kimia. Jenis-jenis reaksi kimia. Nah, pada jenis-jenis reaksi kimia ini ada yang namanya jenis pertama, yaitu pembuatan suatu senyawa dari dua macam zat atau lebih. Reaksi ini dikenal dengan reaksi penggabungan. Contohnya A ditambah Z diuraikan digabungkan menjadi AZ. Atau mungkin contoh reaksi penggabungan yaitu 2Zn atau dalam kurung P ditambah O2 dalam kurung G, yaitu menjadi 2ZNO atau dalam kurung P. Kemudian yang kedua yaitu ada penguraian di mana suatu senyawa pecah menjadi dua senyawa sederhana atau lebih. Biasanya disebut dengan pemanasan. Contohnya di sini AZ diuraikan menjadi A ditambah Z. Atau mungkin contoh reaksi penguraian lainnya seperti NiCl2 6H2O dan kurung P diuraikan menjadi NiCl2 dalam kurung P ditambah H2O dalam kurung G. Nah, kemudian jenis reaksi ketiga yaitu reaksi pengganti. Di sini suatu unsur digantikan oleh unsur lain membentuk senyawa baru. Unsur yang digabungkan di bagian belakang deretan elektronegatif atau volta. Contohnya pada reaksi pengganti ini seperti Sn dalam kurung P ditambah HCl dalam kurung Ag menjadi Sn ditambah H2G. Nah, kemudian jenis keempat yaitu penggantian ganda, di mana dua senyawa dalam larutan saling menggantikan partnernya, yaitu amonium senyawa dengan amonium senyawa lainnya. Misalnya seperti ini, AX ditambah BZ diuraikan menjadi AZ ditambah BZ. Atau contoh lain seperti A2CO3 ditambah CaCl2Ag diuraikan menjadi CaCO3 ditambah 2KCl. Nah, kemudian jenis yang terakhir itu jenis kelima. Jenis kelima ini yaitu reaksi penetralan, di mana asam dan basa bereaksi membentuk garam dan air. Contohnya HX ditambah BOH diuraikan menjadi PX ditambah HX. Atau contoh lain misalnya BaCl2 dalam kurung Ag ditambah dengan H2O dalam kurung C. Nah, kemudian
jenis-jenis reaksi tadi. Jenis pertama tadi disebut dengan reaksi penggabungan atau substitusi. Pada reaksi penggabungan ini juga ada yang namanya prosedur untuk pembuktiannya persamaan reaksinya. Contohnya jepit lempeng Mg lalu dibakar dengan busen. Amati amatan perubahan yang terjadi dan tuliskan pada bersama reaksi kimianya. Kemudian pada jenis kedua ini atau reaksi penguraian, pertama itu masukkan beberapa butir kristal, tembaga dan sulfat pentahidrat ke dalam tabung reaksi kering. Pegang tabung reaksi dengan penjepit dan panaskan dengan nyala busen. Kemudian perhatikan perubahan warna, tekstur kristal dan amati dinding dalam tabung reaksi. Dan yang terakhir itu buatlah persamaan reaksinya. Kemudian yang ketiga, jenis ketiga yaitu reaksi pengganti. Prosedurnya itu seperti ini. Masukkan 1 ml dalam larutan HCl 6 mol ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan bubuk Zn dengan kemudian amati reaksi yang terjadi dan tuliskan persamaannya. Kemudian jenis yang keempat atau reaksi pengganti ganda, prosedurnya itu ke dalam 2 tabung reaksi, masukkan masing-masing larutan PbNO3 kali 2 0,01 molar sebanyak 2 ml. Nah, pada tabung pertama ini tambahkan 2 ml larutan H2SO4. Pada tabung kedua tambahkan 2 ml K2CrO4 1 molar, lalu amati serta tuliskan persamaan reaksinya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada praktikum mengenai alat-alat dan bahan. Pertama, alat dan bahan. Alatnya di sini sebenarnya itu ada namanya pipet tetes, tabung reaksi, larutan NaOH, larutan HCl 0,1 molar, larutan fenol talen, dan ada kertas lakmus merah dan biru. Nah, karena kita keterbatasan alat, namun di sini saya akan melengkapi alat-alat tersebut dengan alat yang seadanya. Tapi tujuannya di sini itu kita sebenarnya tahu bagaimana prosedur kerja dengan langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu masukkan kertas lakmus ke dalam larutan HCl 0,1 molar. Kemudian amati apa yang terjadi. Nah, ini merupakan kertas lakmus warna biru dan ini merupakan larutan HCl 0,1 molar. Kemudian kertas lakmus biru ini, contohnya seperti ini, kita masukkan ke dalam larutan seperti ini. Nah, kita lihat lagi, larutan HCl 0,1 ini memerahkan kertas lakmus warna biru. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan lakmus merah ke dalam larutan NaOH. Amati yang terjadi, kemudian amati. Nah, pada kertas lakmus merah ini, ia membirukan kertas lakmus merah. Kemudian langkah selanjutnya itu masukkan 40 tetes larutan ke dalam tabung reaksi. Contohnya ini tabung reaksi dan ini pipet tetes dengan saya gantikan. Dan ini merupakan larutan NaCl yang saya ganti dengan seperti ini. Kita masukkan sebanyak 40 tetes. Nah, begitu selanjutnya. Setelah 40 tetes larutan, kita tambahkan dengan 2 tetes fenovalentennya. Kita tambahkan sebanyak 2 tetes. Tetesi larutan NaOH sehingga terjadi perubahan larutan warna. Nah, ini larutan NaOH, kemudian tetesi dengan tetes demi tetes sehingga menjadi perubahan warna. Nah, setelah penambahan di tetes NaOH, larutan berubah menjadi warna merah muda.
Kemudian kita ambil kertas lakmus merah dan masukkan ke dalam larutan, amati yang terjadi. Setelah kita masukkan, tapi kertas lakmus ini tidak mengalami perubahan warna sehingga dia tidak berubah warna menjadi warna biru. Akhirnya dia tetap seperti warna semulanya. Nah, itulah mengenai rangkaian prosedur yang kita cobakan, yaitu adalah fungsi dari penambahan PP phenolphthalein untuk mengetahui suatu titik ekivalen dalam proses pencerahan. Terjadi perubahan warna pada larutan. Indikator PP dan agen pH 8,0 sampai 9,6 merupakan indikator terbaik untuk larutan basah, di mana indikator ini akan berubah larutan dari yang berwarna bening menjadi warna merah muda akibat dari penambahan pH larutan pada saat penetralan. Nah, itulah materi saya pada video kali ini mengenai reaksi-reaksi kimia. Jangan lupa like dan komen akun YouTube saya, Kami Fibiola Putri. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.